Sampai akhirnya Romo A itu mendapat kabar, jadi sayangnya anaknya itu justru malah dibawa ke orang yang bisa dianggap oleh spiritual nih, oleh orang tuanya. Dan akhirnya nggak lama meninggal dunia. Di situ Romo A sempat terpukul, sedih ya, karena dia tidak bisa menyelamatkan satu nyawa yang sebetulnya mungkin bisa saja diselamatkan olehnya. Tapi takdir berkata lain. Nah, setelah Berta meneliti itu, justru kejadian horor, si Berta ini mau dijadiin tumbal. Nah, dalam during dia membuat skripsi, temennya itu juga ngajakin dia untuk bikin restoran. Dicarilah tuh semacam kayak kontrakan gitu. Nah, mereka nemu satu kontrakan yang bagus, tapi harganya itu murah. Gak masuk akal dah, kayaknya setahun kok harganya segini. Bahkan ketika mereka mau deal, itu ada satu ibu-ibu yang mungkin jual makanan sekitar sana, terus bilang ke Berta, kamu mau tinggal di sini? Kayaknya mending gak usah dah. Karena itu adalah kosan gondol nyowo. Makan tumbal. Nah, kosannya itu udah lama kosong. Tapi si Berta yang orang belajar psikologi, tumbal apaan? Dia nggak menghiraukan lah hal-hal tersebut. Nah, akhirnya dia deal, dia tinggal lah di sana. Dia mulai buka restoran, terus dia tinggal sama temennya. Berta awalnya nggak ngalamin apa-apa, sampai temennya itu dengar kayak ada suara perempuan lagi mandi di kamar mandi. Pas dilihat, nggak ada orangnya. Nah, piring-piring juga kan kadang ada ditaruh di semacam wastafel lah. Nah, kadang besok paginya itu kalau nggak dicuci suka pecah. Dikira kucing apa tikus, tapi kata si Berta nggak masuk akal karena lekukannya itu beda kayak wastafel pada umumnya. Jadi agak panjang, kok bisa sama kayak macam lompat piring sama gelasnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Pon, biasanya Berta mencium ada bau bunga yang sangat kental. Sampai akhirnya ada satu malam, pas temennya itu lagi di depan kosan mau masuk, nah dia lihat ada satu perempuan pakai kebaya hijau. Tapi bawahnya ular, bukan kaki. Dan kejadian-kejadian gak masuk akal itu makin banyak ditemuin sama si Berta. Kayak misalnya di depan kamarnya itu ada dupa, dan dupanya itu selalu 7. Nah, setiap Berta itu nemuin langsung dipatahin sama dia, terus langsung dibuang. Tapi besoknya ada lagi. Dan kejadian makin horor dialami sama Berta ketika temennya itu udah pindah ke Taiwan karena dapat beasiswa. Disitulah Berta mulai sering bermimpi. Jadi dia kayak mimpi didatengin oleh sosok cewek, tapi bawahnya itu ular. Dan ternyata Berta kan gak sadar, setiap dia mimpi itu, menurut rekan-rekannya nih, Berta itu kesurupan. Yang kesurupannya itu kadang dia sampai makan beling. Tapi Bertanya gak ngerasa kalau dia kesurupan. Dia ngerasa mimpi ketemu cewek yang bawahnya